Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 16 episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi dingin telah menyelimuti seluruh tanah, sementara petir pada saat ini berputar-putar di sekitar tubuh dari Lindong yang telah memegang tongkat Kaisar Petir, dan dirinya secara perlahan berjalan ke arah depan. Setiap kali Lindong melangkahkan kakinya, maka ruang yang ada di hadapannya terlihat sangat berdistorsi, dan hal itu menciptakan sebuah riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Banyak orang dari suku es kini telah dipenuhi dengan ketakutan, dan mereka benar-benar merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari seorang Lindong. Bahkan tekanan seperti ini tidak pernah mereka rasakan dari leluhur roh es mereka. Sementara tatapan mata leluhur roh es ini telah dipenuhi dengan kewaspadaan dan juga kesedihan ketika melihat ke arah Lindong, karena dirinya juga bisa merasakan bahaya yang luar biasa besarnya dari seorang Lindong. Di bawah tatapan mata ketakutan dari orang-orang suku roh es, langkah kaki dari Lindong pun pada akhirnya berhenti. Tatapan matanya melihat tajam pada leluhur roh es, yang kemudian Lindong mengencangkan cengkraman tangannya pada tongkat Kaisar Petir sambil tersenyum. Lalu dia berkata, seseorang memang harus selalu membalas kebaikan orang lain, karena suku roh es ini telah menyambutku dengan sangat hangat. Maka terimalah serangan yang terhormat dariku. Lindong mengatakan hal ini karena dirinya sudah melakukan negosiasi secara damai. Namun hal itu tidak berguna dan ditolak oleh suku roh es. Maka ketika kebaikan dari Lindong tidak dianggap, kekuatanlah yang harus berbicara. Tiba-tiba saja sebuah petir ini melingkari tubuh Lindong dengan cara gila-gilaan. Dalam sekejap saja, badai petir ini telah muncul dalam radius beberapa ratus ribu kaki di sekitar Lindong. Suara gemuruh dari petir juga telah bergema, seolah-olah membuat tempat ini akan segera runtuh. Ketika melihat adegan ini, leluhur roh es pun kemudian berteriak dengan keras, "Bubarkan formasi, cepat semuanya lari!" Banyak para ahli dari suku roh es yang tadinya mereka membentuk formasi pertempuran untuk menghentikan Lindong, saat ini semuanya buru-buru kabur karena mereka bisa merasakan ketakutan yang luar biasa dari serangan yang akan diluncurkan oleh Lindong. Karena jika sampai serangan itu mengenai tubuh mereka, bahkan tulang-tulang dari orang-orang suku roh es tidak akan pernah tersisa lagi. Ketika banyak ahli dari suku roh es telah memilih untuk kabur, sebuah sinar cahaya petir yang sangat terang tiba-tiba saja melonjak, tiba-tiba saja melonte, tiba-tiba saja melonjak di sekitar tubuh Lindong. Detik berikutnya, kekuatan petir yang berputar-putar di sekitar tubuh Lindong akhirnya menyusut dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Dan beberapa detik kemudian, hal itu berubah menjadi awan petir hitam yang sangat tebal dan menjulang di atas langit tempat ini. Petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya telah menari-nari di dalam awan hitam. Meskipun hal itu tidak mengeluarkan suara sambaran, namun suasana seperti ini membuat banyak orang terlihat tidak nyaman dan juga ketakutan. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengetukkan tongkat Kaisar Petir ke arah tanah, dan hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Tangan Kaisar Petir." Tiba-tiba saja awan petir yang ada di langit pun mulai menggeliat, dan sebuah tangan hitam raksasa tiba-tiba saja keluar dari dalamnya. Di tangan ini ada banyak simbol petir yang tidak terhitung jumlahnya, dan setiap simbol itu mengandung petir yang sangat mengamuk. Tangan Kaisar Petir milik Lindong seolah-olah merupakan tangan pembawa kehancuran. Dimanapun tangan dari Lindong itu meluncur, maka ruang yang ada di sekitarnya secara otomatis akan meledak. Dan kali ini, tangan Kaisar Petir milik Lindong dengan kejam telah berada di atas leluhur roh es. Hal ini akan memberikan pukulan ke arah bawah dengan sangat keras. Bahkan sebelum serangan dari tangan Kaisar Petir itu mendarat di tanah, ruang yang ada di area 1000 mil dari leluhur roh es benar-benar telah dihancurkan. Leluhur roh es saat ini hanya bisa mengangkat kepalanya, dan dia melihat telapak tangan raksasa yang hampir menelan dirinya.
Ekspresi muram dan juga ketakutan telah muncul di raut wajahnya yang sudah tua. Leluhur roh es tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan serangan biasa dari Lindong akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan seperti ini. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan orang sekuat leluhur roh es tidak berani bertindak gegabah. Tangannya saat ini segera membentuk sebuah segel yang kemudian pakaiannya pun mulai berkibar meskipun tidak ada angin. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak salju telah terbang keluar dari dalam tubuhnya dalam sekejap saja. Hal itu segera berubah menjadi dunia es dan salju yang ada di sekelilingnya. Leluhur roh es kemudian berteriak, "Teknik pamungkas, kubah dewa es yang tidak bisa dihancurkan." Salju-salju itu pun mulai berkumpul secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu beberapa detik, kali ini telah benar-benar berubah menjadi kubah es yang sangat besar di langit. Kubah ini benar-benar setebal gunung Tante Kimi yang tampaknya mampu menahan semua beban berat yang dilemparkan padanya. Kekuatan pertahanan seperti itu selama ini sudah cukup mampu membuat seorang penguasa surgawi tingkat normal tidak berdaya di hadapan leluhur roh es. Dan ini merupakan teknik pamungkas dari suku roh es mereka. Namun serangan tangan Kaisar Petir milik Lindong juga tidak melambat sama sekali. Hal itu terus-menerus menyapu ke arah bawah, dan pada akhirnya banyak orang-orang dari suku roh es ini terlihat gemetaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pada akhirnya tangan Kaisar Petir milik Lindong benar-benar menghantam kubah es. Namun tidak ada suara yang muncul di dalam hantaman ini. Hal itu sebenarnya ada banyak petir yang tidak berujung telah terpancar keluar dari tangan Kaisar Petir, dan ini telah mengikis kekuatan roh es dari kubah es itu sendiri. Pada akhirnya kekuatan roh es yang sangat dingin pun dikeluarkan dari kubah es, dan hal itu berusaha membekukan kekuatan petir. Dua kekuatan yang saling berbenturan ini tampaknya telah menemui jalan buntu saat itu juga. Namun Lindong hanya bisa dengan santai mengangkat kepalanya ketika melihat pemandangan seperti ini. Tongkat Kaisar Petir yang ada di tangan Lindong sekali lagi diketukkan dengan ringan ke arah tanah sambil mengatakan, "Hancurkan!" Dan pada akhirnya, beng! Seolah-olah ratusan ribu petir telah meraung dengan marah, dan suara-suara petir yang sangat memekakkan telinga kini telah mengguncang seluruh tempat ini. Sebuah cahaya petir hitam sebenarnya telah langsung mengalir dari dalam telapak tangan Kaisar Petir, seolah-olah hal itu seperti banjir yang sangat mengerikan. Dan kubah es yang seolah-olah tidak bisa dihancurkan ini telah secara paksa dibuat hancur lebur oleh cahaya petir. Melihat adegan seperti ini, wajah dari orang-orang suku roh es yang tidak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sangat pucat, dan mereka merasakan teror yang luar biasa. Karena mereka mengetahui teknik pertahanan terkuat dari leluhur mereka sebenarnya mampu dihancurkan dengan sangat mudah oleh satu telapak tangan milik Lindong. Dan itu membuat mereka semua berkata dalam hati, monster macam apa orang ini? Banyak para ahli dari suku roh es melihat Lindong dengan cara yang cukup ngeri dan juga putus asa. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat leluhur roh es telah menderita di dalam pertarungan seperti ini. Dan pada akhirnya, dar! Kubah es raksasa yang terlihat tidak tertandingi benar-benar telah dihancurkan dengan mudah. Kepingan-kepingan salju kini telah melayang di udara, dan sosok dari leluhur roh es sekarang telah terlempar puluhan ribu kaki ke arah belakang, sebelum pada akhirnya dia menstabilkan tubuhnya sendiri. Ketika leluhur roh es sudah menstabilkan tubuhnya, dia kali ini segera mengangkat kepala dan melihat ke arah sosok Lindong. Sebuah ekspresi keheranan tanpa sadar telah muncul di raut wajahnya. Leluhur roh es tidak pernah bisa menyangka bahwa teknik pertahanan terkuat miliknya akan langsung dihancurkan dengan cara yang sangat menyedihkan di hadapan seorang Lindong. Hal itu membuat leluhur roh es segera berkata dengan diri, orang ini adalah musuh yang tangguh. Dia hanya bisa menggetakkan giginya sebelum akhirnya memilih untuk mundur, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang langsung melesat menuju kedalaman tanah leluhur suku roh es ini.
Banyak ahli dari suku Roh Es juga langsung melarikan diri dengan cara yang cukup ketakutan ketika mereka semuanya telah melihat bahwa leluhur mereka juga telah memilih untuk kabur. Sementara Lindong yang saat ini tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, dia hanya bisa melihat pada leluhur Roh Es yang sudah melarikan diri. Detik berikutnya, Lindong pun mengencangkan cengkraman tangannya pada tongkat Kaisar Petir dan dia kembali berjalan dengan santai menuju kedalaman tanah leluhur suku Roh Es. Sementara leluhur Roh Es yang telah berubah menjadi sinar cahaya, kali ini dia telah muncul di depan aula besar yang ada di kedalaman tanah leluhur. Di saat yang sama, 3 sosok juga telah berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di luar aula besar. Mereka adalah 3 tamu yang sebelumnya diundang oleh leluhur Roh Es, yaitu orang tua iblis salju, penguasa naga, dan juga kaisar pertempuran. Ketiganya saat ini terlihat cukup terkejut ketika melihat penampilan dari leluhur Roh Es yang sudah terlihat sangat compang-camping. Hal ini membuat mereka bertiga berpikir untuk bisa membuat leluhur Roh Es dalam keadaan seperti ini. Tampaknya penyusup itu adalah orang yang kuat. Setelah sampai di depan 3 tamu terhormat itu, leluhur Roh Es kemudian berkata, "3 teman lamaku, tolong tunda orang itu dulu sampai aku mampu mengaktifkan harta suci untuk bisa menekannya." Ketiganya pun saling bertukar pandang, yang kemudian Patua Iblis Salju, dia tertawa lalu mengatakan, "Baiklah, aku juga cukup tertarik untuk mengetahui seberapa ganasnya orang yang berasal dari dunia rendah itu memikirkan bahwa dia benar-benar berani berperilaku sangat kejam di dalam suku Roh Es ini. Kemungkinan dia memang memiliki beberapa kemampuan." Sementara penguasa naga langsung menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Sudah lama orang tua ini tidak bertemu dengan individu yang liar." Sementara kaisar pertempuran samar-samar tersenyum sambil mengatakan, "Karena leluhur telah mengundang diriku, aku pasti akan membuat penyusup itu untuk segera mundur." Mendengar hal ini dari ketiga tamunya, leluhur Roh Es kemudian mengatakan, "Jika begitu, aku harus merepotkan kalian bertiga." Ketiganya pun langsung tertawa sambil menganggukkan kepalanya, dan mereka kini langsung bergerak menjadi 3 sinar cahaya yang pergi untuk menghadapi Lindong. Sementara leluhur Roh Es menuju bagian terdalam dari suku Roh Es ini. Sementara Lindong yang ada di luar sana masih berjalan dengan cara yang cukup santai dan tidak terlihat tergesa-gesa. Seolah-olah Lindong adalah seorang dewa petir yang telah turun dari langit, karena pada saat ini petir-petir yang sangat mengerikan telah memenuhi seluruh langit ini. Anggota dari suku Roh Es yang tidak terhitung jumlahnya, mereka semuanya menggigil di bawah aura petir yang sangat mengerikan dari seorang Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun menghentikan langkah kakinya dan dia melihat ruang yang ada di hadapannya telah terdistorsi. Tiba-tiba saja 3 sosok muncul dalam sekejap saja. Ketika Lindong melihat 3 sosok ini, tatapan matanya sedikit menyipit, yang kemudian Lindong berkata, 3 penguasa surgawi. Ternyata suku Roh Es ini memiliki fondasi yang kuat. Sementara Patua Iblis Salju sekarang telah melihat Lindong dengan tajam sambil mengatakan, "Bocah kecil yang bodoh, beraninya kau bersikap begitu kejam di dalam suku Roh Es." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura dingin dikeluarkan dari dalam tubuh Patua Iblis Salju. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitarnya pun membeku menjadi es hitam yang terasa sangat dingin. Sementara penguasa naga pada saat ini hanya menyilangkan tangan di dada. Meskipun dia tidak berbicara, namun aura naga yang sangat menakutkan telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya, dan kaisar pertempuran telah berdiri dengan 1 tangan di belakang punggungnya. Dia melihat Lindong dengan cara yang cukup meremehkan. Detik berikutnya, kaisar pertempuran pun tersenyum lalu mengatakan, "Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk meninggalkan tanah leluhur suku Roh Es ini." 3 penguasa surgawi yang telah berdiri di hadapan Lindong seolah-olah adalah tembok yang megah, dan pemandangan seperti ini akan membuat banyak orang yang melihatnya merasa tidak bisa bernafas. Sementara orang-orang dari suku Roh Es yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan hal ini dari jarak yang cukup jauh. Ketika mereka melihat 3 penguasa surgawi telah menghentikan Lindong tanpa sadar, membuat mereka semuanya menarik nafas dengan lega, karena mereka berpikir
di hadapan 3 penguasa surgawi, tidak peduli seberapa liarnya seorang Lindong, maka dirinya pasti bisa dihentikan yang kemudian dipaksa untuk mundur. Sementara Lindong sendiri saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia melirik pada 3 penguasa surgawi itu. Selanjutnya, tongkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong dihentakkan ke arah tanah dan sebuah petir pun bergemuruh yang kemudian Lindong mengatakan, "Berikan aku jalan." Sebuah aura yang sangat mengerikan pun menyertai suara dari Lindong dan hal itu menggelegar di seluruh negeri ini. Setiap petir juga bergemuruh terus-menerus, rasanya seolah-olah membuat seluruh tempat ini bergetar dengan hebat. Ekspresi dari trio Pak Tua Iblis Salju ini telah berubah menjadi cukup gelap, yang kemudian Pak Tua Iblis Salju pun mendengus dengan dingin sambil mengatakan, "Benar-benar orang yang berani." Sementara penguasa naga juga langsung berkata dengan nada suara yang cukup dingin, "Sepertinya seseorang sepertimu sudah terlalu biasa melakukan apapun yang kau inginkan di dunia rendahanmu sana." Penguasa naga berkata seperti ini karena sebenarnya mereka telah melihat banyak individu seperti Lindong yang bertindak dengan cara cukup arogan. Sebagian besar dari mereka yang berasal dari dunia yang rendah mampu menghancurkan belenggu antar dimensi, yang kemudian mereka pun bepergian menuju dunia 1000 besar. Dan sebenarnya orang-orang seperti itu merupakan praktisi puncak di dunia mereka masing-masing, dan seringkali mereka menjadi penguasa tertinggi di dunia mereka sendiri. Namun, ketika orang-orang seperti itu sudah terlalu terbiasa menjadi penguasa tertinggi di dunia mereka sendiri, setelah tiba di dunia 1000 besar, maka mereka tidak bisa menahan sikap dan pada akhirnya memiliki kepercayaan diri bahwa di tempat ini mereka tidak tertandingi. Pada akhirnya, orang-orang bodoh seperti itu hanya menjadi bahan lelucon ketika berada di dunia 1000 besar. Dan itu adalah sesuatu yang dilihat oleh penguasa naga terhadap Lindong saat ini. Karena bagi mereka, Lindong tidak berbeda dengan para orang-orang sombong yang berasal dari dunia rendahan dan berani bertindak arogan di dalam dunia 1000 besar. Kaisar pertempuran pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian dia berkata, "Sepertinya kau tidak berniat untuk mengambil kesempatan terakhir dan juga terbaik yang kita berikan." Dasar orang bodoh. Mendengar hal itu, alis dari Lindong hanya bisa berkerut. Dia melihat pada 3 penguasa surgawi yang telah menghalangi jalannya, yang secara perlahan Lindong pun mengatakan, "Apakah kalian benar-benar tidak ingin memberiku jalan?" Mendengar hal ini, Pak Tua Iblis Salju hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Orang tua ini benar-benar ingin melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk pengucapan kata-kata seperti itu." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Iblis Salju pun tiba-tiba saja mengayunkan lengan bajunya dan sebuah energi melonjak dengan cepat. Kemudian berubah menjadi salju-salju hitam yang tidak berujung, yang telah membentuk sebuah badai hitam. Hanya dalam waktu beberapa detik, badai salju hitam telah memenuhi tempat ini. Pak Tua Iblis Salju pun dia melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Angin iblis salju." Kepingan-kepingan salju hitam yang disertai dengan energi yang sangat dingin ini telah meluncur ke arah Lindong. Dan energi dingin ini sangat berbeda dengan energi dingin milik leluhur roh es. Karena sebenarnya energi dingin milik Pak Tua Iblis Salju mengandung energi korosif yang sangat berbahaya. Ketika hal itu mengenai tubuh seseorang, maka energi dinginnya akan membekukan darah dan daging. Sementara energi korosifnya secara diam-diam akan menggerogoti kekuatan roh dari seseorang. Dan ini merupakan serangan yang sangat berbahaya. Di sepanjang perjalanan ke tempat Lindong ini, ruang-ruang yang ada di sekitarnya sebenarnya telah membeku. Sementara es-es hitam juga telah menyebar dari dalamnya. Ketika Lindong melihat serangan seperti ini, ekspresi di raut wajahnya masih terlihat biasa-biasa saja. Namun, ketika serangan badai salju hitam hendak mengenai dirinya, Lindong pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Dan dia pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar sambil berkata, "Batu simbol api, nafas api." Sebuah api merah yang sangat liar segera dimuntahkan dari dalam mulut Lindong. Seolah-olah itu adalah nafas naga.
Dan ini merupakan sebuah energi panas yang langsung menyapu ke arah tanah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, semburan api milik Lindong langsung mengusir hawa dingin dari salju hitam yang ekstrim. Bahkan sekarang, tanpa ada magma yang telah mengalir di dalam nafas naga milik Lindong. Hal itu kemudian mulai berbenturan dengan salju hitam. Suara mendesis pun terdengar, dan kabut putih segera menyelimuti tempat ini. Kepingan-kepingan salju hitam dengan cepat menguap dan berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api yang sangat panas dari seorang Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah dari Patua Iblis Salju telah berubah menjadi sangat jelek, yang kemudian dia mengatakan, "Apa? Kekuatan roh api? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan ganda, yaitu api dan petir." Karena sebelumnya, Patua Iblis Salju telah melihat Lindong menampilkan kekuatan roh petir yang sangat mengerikan. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Lindong juga memiliki kekuatan roh api. Ketika Lindong melihat keterkejutan di raut wajah Patua Iblis Salju, dia pun segera mengatakan, "Jari api petir." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mendorongkan jarinya ke ruang kosong yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja suara dengungan terdengar, dan ujung jari milik Lindong telah berubah menjadi warna merah tua. Detik berikutnya, sebuah sinar cahaya merah yang besarnya 100 kaki kini telah melesat keluar dari dalam jari Lindong. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan pun berdenyut di dalam tembakan cahaya api Lindong ini. Selanjutnya, cahaya api itu pun telah melesat dengan cepat ke arah depan dan akan mengenai Patua Iblis Salju. Ketika melihat serangan balik dari seorang Lindong, Patua Iblis Salju hanya bisa mendengus dengan dingin, yang kemudian tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel. Kepingan-kepingan salju hitam sekarang telah berkumpul dengan cepat ke arahnya. Hanya dalam waktu beberapa detik, salju-salju hitam itu pun berubah menjadi teratai salju hitam yang telah melindungi dia di dalamnya. Pada akhirnya, bung! Serangan cahaya merah milik Lindong tanpa ampun telah menabrak teratai salju hitam. Sebuah api yang sangat panas ini telah diluncurkan dengan maksud untuk mencairkan teratai salju itu. Sementara teratai salju milik Patua Iblis kini juga langsung mengeluarkan energi dingin yang tidak ada habisnya dalam upaya membekukan api panas milik Lindong. Dan akhirnya, kedua kekuatan ini pun terjebak di dalam jalan buntu dan tidak ada yang bisa menghancurkan satu sama lain. Patua Iblis Salju yang merasa sudah mampu menangani serangan dari Lindong, dia akhirnya berkata dengan cara yang cukup mengejek, "Bocah kecil, aku cukup khawatir metode seperti itu tidak akan ada gunanya untuk melawan orang tua sepertiku." Sementara ekspresi mengejek juga melintas dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian salah satu tangan dari Lindong membentuk sebuah segel sambil mengatakan, "Hancurlah." Ketika melihat pergerakan dari Lindong itu, penguasa naga dan juga kaisar pertempuran yang ada di dekat Patua Iblis Salju merasakan bahaya yang luar biasa, yang kemudian mereka buru-buru berteriak, "Patua Iblis Salju, hati-hatilah!" Tepat ketika mereka berdua berteriak seperti ini, detik berikutnya, duar! Sebuah cahaya petir telah mengamuk, dan hal itu keluar dari dalam cahaya api milik Lindong, yang pada akhirnya cahaya petir milik Lindong menabrak cahaya api dan menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Seolah-olah ada kembang api yang megah ini telah meledak di langit. Di hadapan ledakan, akibat benturan cahaya api dan juga cahaya petir milik Lindong, teratai salju hitam kali ini telah langsung dihancurkan. Sementara Patua Iblis Salju yang ada di dalamnya juga telah terperangkap di dalam ledakan itu sendiri. Detik berikutnya, tubuh dari Patua Iblis Salju pun akhirnya terlihat setelah energi ledakan itu menghilang. Pakaian dari orang tua itu telah terlihat gosong dan sebagian besar rambutnya juga telah terbakar habis. Penampilan dari Patua Iblis Salju yang saat ini terlihat cukup menyedihkan. Raut wajah dari Patua Iblis Salju terlihat cukup muram ketika dia melihat Lindong. Jelas bahwa dirinya telah tertipu oleh serangan Lindong sebelumnya. Dia tidak pernah bisa mengira bahwa di dalam serangan api itu ada kekuatan petir tersembunyi yang sangat mengamuk di dalamnya. Dan ketika kekuatan petir bertabrakan dengan kekuatan api,
maka hal itu akan menciptakan ledakan yang cukup mengerikan. Patwa Iblis Salju kemudian berkomentar dengan suara yang rendah, orang ini, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah melakukan pertarungan sebelumnya, pada akhirnya Patwa Iblis Salju mengetahui bahwa Lindong yang benar-benar berani menerobos ke tanah leluhur suku es ini sendirian memang orang yang tidak mudah dihadapi. Sementara Kaisar Pertempuran hanya bisa tertawa, lalu dia berkata, orang itu memang sedikit mampu. Detik berikutnya, sambil melihat Lindong dengan tatapan mata yang provokatif, Kaisar Pertempuran pun mengatakan, hei orang luar, usahamu datang ke tempat ini sebenarnya sudah ditakdirkan untuk sia-sia. Gadis cantik yang ingin kau hidupkan kembali sebenarnya telah diberikan padaku oleh leluhur roh es, dan aku akan menikmati kecantikan seperti itu. Kiu-kiu, empuk jeru. Selama bertahun-tahun ini Kaisar Pertempuran telah menghadapi banyak musuh yang tidak terhitung jumlahnya, dan mereka semua juga telah dikalahkan olehnya secara alami. Hal itu akan membuat Kaisar Pertempuran menjadi orang sombong dan juga arogan. Oleh karena itu, dia pada saat ini tidak tanggung-tanggung untuk memprovokasi seorang Lindong. Padahal dia belum mengetahui siapa Lindong yang sebenarnya. Ketika Lindong mendengar ucapan dari Kaisar Pertempuran, sebuah kemarahan pun melonjak dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia melihat tajam pada Kaisar Pertempuran dengan niat membunuh yang sangat besar. Kemudian Lindong berkata, sebenarnya kau adalah orang yang cari mati. Lindong datang jauh-jauh ke suku roh es ini demi menghidupkan kembali Huan-Huan. Namun orang yang ada di hadapannya itu telah berani-beraninya mengucapkan kata-kata pelecehan seperti itu pada Lindong. Hal ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Detik berikutnya udara yang ada di sekitar Lindong pun bergetar dengan hebat. Dan kemudian tubuh Lindong telah berubah menjadi kilatan petir yang kali ini telah melesat dengan cepat menuju Kaisar Pertempuran. Bahkan kecepatan dari seorang Lindong sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang. Niat membunuh yang sangat besar juga telah melonjak di dalam hati Lindong. Ketika melihat pergerakan dari Lindong, penguasa naga pun buru-buru berteriak, Kaisar Pertempuran, jangan takut, aku akan bantumu. Sebuah raungan naga yang cukup memekakkan telinga kali ini langsung bergema, yang kemudian penguasa naga mengeluarkan serangan telapak tangan untuk menghadapi seorang Lindong. Suara gemuruh pun terdengar, dan telapak tangan dari penguasa naga kini telah dengan cepat membesar. Hanya dalam waktu beberapa detik, hal itu sebenarnya telah berubah menjadi cakar naga emas raksasa yang ditutupi oleh sisik-sisik naga yang mempesona. Kali ini dengan kejam akan memukul Lindong yang telah berubah menjadi kilatan petir. Serangan dari penguasa naga ini sebenarnya sangat mengerikan karena secara langsung bisa mengubah area dalam jarak 100.000 kaki berubah menjadi lubang hitam, dan gunung-gunung yang ada di bawahnya seperti Gunung Tante Gita, Gunung Tante Erni, Gunung Tante Sylvie, Gunung Tante Gea, dan juga tante-tante yang lainnya telah diubah menjadi jurang yang dalam. Cakar naga emas milik penguasa naga kali ini benar-benar akan menghantam tubuh Lindong. Sementara Lindong sendiri, pergerakannya pun menjadi lambat ketika di udara, dan tatapan mata Lindong melihat fokus pada cakar naga emas yang memiliki kekuatan menakutkan. Namun Lindong tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia malah menambah kecepatan untuk melesat dan secara langsung akan berbenturan dengan cakar naga emas. Sementara penguasa naga yang melihat Lindong secara sembrono akan menghadapi cakar naga emas miliknya, kali ini dia hanya bisa mendengus sambil mengatakan, bocah bodoh, sebenarnya kau sedang mencari kematian. Bagaimanapun juga, penguasa naga ini merupakan naga sejati dan dia memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Setiap penguasa surgawi biasa yang berani melakukan bentrokan langsung dengan cakar naganya pasti akan terluka parah. Sementara sosok dari Lindong sendiri pada saat ini melesat dengan cepat ke arah langit, yang kemudian cahaya hijau tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuhnya. Ada raungan naga yang cukup familiar bergema dari dalam tubuh Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, transformasi tubuh naga hijau surgawi, cakar naga hijau.
Setelah Lindong berkata seperti ini, ada banyak sisik naga hijau telah bermunculan di dalam tangannya. Yang kemudian Lindong pun mengayunkan telapak tangannya, dan serangan itu dalam sekejap saja berubah menjadi cakar naga hijau. Sementara tato-tato naga hijau hingga detik ini terus berputar-putar di sekitar cakar naga hijau itu sendiri, sambil memancarkan aura yang sangat perkasa. Pada akhirnya, diar, kedua cakar naga raksasa kali ini telah bertabrakan di langit dan membuat seluruh tempat ini berguncang dengan hebat. Lubang kejut yang sangat mengerikan pun langsung menyapu keluar seperti badai dan memporak-porandakan seluruh tempat ini. Di detik berikutnya, kedua cakar naga itu telah terpental mundur setelah melakukan tabrakan. Meskipun cakar naga hijau milik Lindong telah dipukul ke arah bawah, namun beberapa sisik pada cakar naga emas milik penguasa naga sebenarnya telah hancur, dan hal itu berubah menjadi debu-debu emas yang telah bertebaran di langit. Detik berikutnya, Lindong pun menyentakkan lengan bajunya, dan telapak tangan naga milik Lindong ini telah berubah menjadi tangan biasa. Tatapan mata Lindong kali ini melihat tajam ke arah penguasa naga yang sudah terdorong mundur cukup jauh. Sementara penguasa naga yang sudah terdorong mundur, dia melihat pada Lindong dengan perasaan yang cukup kebingungan, lalu mengatakan, "Sebenarnya kau juga memiliki tubuh suku naga." Menurut penguasa naga, seorang naga sejati hanyalah kaisar yang berasal dari suku naga, dan mereka memiliki garis keturunan tertinggi dari suku naga itu sendiri. Namun, naga hijau yang telah ditampilkan oleh Lindong sebelumnya tidak sedikit pun bisa tertekan oleh garis keturunan naga milik penguasa naga. Dan sebaliknya, naga hijau milik Lindong malah mengeluarkan sebuah aura yang sangat misterius. Hal itu membuat penguasa naga terus melihat ke arah Lindong dengan penuh kewaspadaan sambil mengatakan, orang ini kemungkinan telah mengolah tubuh suku naga ketika berada di dunia rendah sana. Memikirkan bahwa dia telah mengolah tubuh suku naga menjadi seperti ini dan tidak kalah dengan naga sejati adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Setelah berkata seperti ini, ekspresi di raut wajah penguasa naga telah berubah-ubah dan dia terlihat cukup ketakutan. Dunia 1000 besar ini terhubung dengan banyak dunia rendah yang tidak terhitung jumlahnya, dan suku-suku naga sebenarnya juga ada di dunia-dunia rendah. Namun, karena perbedaan tingkat energi alami, maka kuantitas dan juga kualitas anggota suku naga yang ada di dunia 1000 besar ini bisa digolongkan sebagai naga yang terkuat. Namun hal itu tidak selalu menjadi aturan yang baku, karena seorang individu yang luar biasa yang telah mencapai puncak kultivasi akan bisa melanggar aturan ini sendiri, dan bahkan hal itu akan mampu melampaui anggota suku naga dari dunia 1000 besar. Dan tubuh suku naga milik Lindong yang sekarang tidak kalah dengan tubuh suku naga dari dunia 1000 besar ini. Namun saat ini Lindong benar-benar mengabaikan kebingungan di raut wajah dari penguasa naga. Sebuah cahaya dingin tiba-tiba saja melintas dalam tatapan mata Lindong, dan dia mengambil langkah untuk maju. Ruang yang ada di hadapannya pun terdistorsi. Dalam sekejap saja Lindong telah muncul di hadapan kaisar pertempuran. Jelas pada saat ini, Lindong memiliki kebencian yang sangat besar dengan kaisar pertempuran yang sudah merendahkan Huan-Huan. Namun kaisar pertempuran itu juga bukan individu biasa. Tatapan matanya kini telah menyipit ketika melihat Lindong yang telah muncul di hadapannya. Detik berikutnya, niat bertarung yang sangat besar pun segera meletus dari dalam tubuh kaisar pertempuran. Dia segera melemparkan tinjuan ke arah depan, dan ini merupakan tinjuan yang sederhana dan tampak biasa. Namun, dalam sekejap saja di dalam tinjuan itu sendiri langsung muncul banyak simbol di lengan kaisar pertempuran, yang kemudian kaisar pertempuran pun berteriak, "Pukulan aura pertempuran!" Ketika menghadapi tinjuan yang dilancarkan oleh kaisar pertempuran itu, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya, dan dia tidak memiliki niat untuk menghindar sedikitpun. Malahan, Lindong saat ini juga melemparkan pukulan ke arah kaisar pertempuran sambil mengatakan, "Batu simbol kekacauan, kekuatan kekacauan." Dalam sekejap saja, tangan dari Lindong telah dipenuhi dengan aura yang sangat mengerikan, dan sebuah kekuatan kuno juga telah melonjak, menyebabkan tangan dari Lindong telah berubah menjadi seperti warna tanah kering. Kekuatan yang ada di dalamnya
telah bergejolak dengan cara yang cukup mengerikan. Dan akhirnya, duar! Kedua tinju itu saling berhantaman satu sama lain. Area yang ada di sekitar benturan ini langsung hancur begitu saja. Banyak tanah dan juga bebatuan sekarang telah berterbangan di langit, yang kemudian menutupi tempat pertempuran antara Lindong dan juga kaisar pertempuran. Detik berikutnya tubuh dari kaisar pertempuran telah tersentak ke arah belakang. Dia terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan selanjutnya, kaisar pertempuran pun buru-buru menstabilkan tubuhnya di udara. Raut wajahnya ini telah terlihat cukup muram. Detik berikutnya, kaisar pertempuran pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Hal itu membuat pupil matanya segera menyusut. Kaisar pertempuran melihat sosok dari Lindong yang masih berdiri dengan tegak di posisinya tanpa bergeser sedikit pun. Di kejauhan, banyak para ahli dari suku Roh Es hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya kaisar pertempuran yang dianggap tidak terkalahkan akan benar-benar tertekan ketika melakukan bentrokan dengan Lindong. Detik berikutnya, wajah dari Pak Tua Iblis Salju dan juga penguasa naga serta kaisar pertempuran sendiri telah berubah menjadi sangat serius karena hasil pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang telah melampaui harapan mereka. Hal itu membuat mereka bertiga segera mengatakan, bagaimana bisa orang ini sangat kuat. Mereka bertiga pada akhirnya saling bertukar pandang dan menarik nafas dalam-dalam. Kaisar pertempuran kemudian mengatakan, kita tidak perlu menyelidiki dia lebih jauh. Mari kita bergabung dan melakukan serangan secara bersama-sama. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Wajah dari kaisar pertempuran, penguasa naga, dan juga Pak Tua Iblis Salju kini telah benar-benar jelek. Sementara tatapan mata mereka masih melihat tajam ke arah Lindong yang hingga detik ini terlihat cukup tenang. Di dalam pertarungan sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap seorang Lindong. Trio kaisar pertempuran hanya bisa mengakui kekuatan dari Lindong yang benar-benar sangat mengerikan dan bahkan melebihi kekuatan mereka yang sejatinya berasal dari dunia seribu besar. Setelah kaisar pertempuran berpikir bahwa mereka bertiga tidak akan pernah mampu mengalahkan Lindong di dalam pertarungan 1 lawan 1, maka dia segera mengajak dua orang lainnya untuk melakukan serangan bersama-sama. Menurut kaisar pertempuran, dengan bekerja sama, maka mereka akan memiliki kemungkinan untuk bisa mengalahkan Lindong. Dan hal ini juga sesuatu yang ada di dalam pikiran dari penguasa naga serta Pak Tua Iblis Salju. Oleh karenanya, setelah mendengar ucapan dari kaisar pertempuran, Pak Tua Iblis Salju dan juga penguasa naga segera menganggukkan kepala mereka. Detik berikutnya, kekuatan roh yang sangat mengerikan pun dikeluarkan dari dalam tubuh ketiganya. Dan hal itu segera berubah menjadi 3 siluet raksasa di belakang masing-masing. Ketika siluet ini bernafas, maka badai kekuatan roh akan segera mengamuk. Dan itu adalah pemandangan yang cukup mengerikan. Ekspresi dari para ahli suku Roh Es pada saat ini juga telah berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk segera mengatakan, 3 raja sebenarnya telah mengaktifkan teknik avatar penguasa tertinggi. Benar, 3 penguasa itu pada akhirnya akan melakukan penyerangan secara bersama-sama. Mari kita lihat bagaimana penyusup itu mampu menahan serangan kombinasi mereka. Bagaimana mungkin penyusup itu bisa menahan serangan gabungan dari 3 penguasa surgawi? Bagaimanapun juga, serangan gabungan ini merupakan kemarahan dari 3 penguasa surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, kemungkinan dia tidak akan pernah mampu menghadapi kekuatan 3 penguasa surgawi yang telah bergabung sendirian. Bisikan seperti ini pada akhirnya menyebar dari para ahli suku Roh Es. Jelas mereka bisa merasakan aura luar biasa yang telah dikeluarkan oleh 3 avatar penguasa tertinggi. Dan itu benar-benar meningkatkan kepercayaan diri dari orang-orang suku Roh Es. Kemungkinan kemenangan akan jatuh di tangan mereka. Sementara tatapan mata penguasa naga kini telah melihat Lindong, yang kemudian dia berkata, Tuan yang terhormat, kau memang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, kita bertiga telah berjanji kepada leluhur Roh Es. Oleh karena itu, kita hanya bisa bergandengan tangan untuk membuatmu segera pergi dari tempat ini.
Sebagai anggota dari suku naga, penguasa naga itu sangat memuja sebuah kekuatan. Jadi, meskipun Lindong berada di sisi yang sangat berlawanan, namun kekuatan besar yang dimiliki oleh Lindong pantas mendapatkan sebuah pengakuan dan juga rasa hormat dari penguasa naga. Namun Lindong sendiri masih terlihat acuh tidak acuh karena dirinya tidak akan pernah menyerah. Untuk saat ini, bagaimanapun juga, Lindong telah jauh-jauh datang ke tempat ini supaya mampu menghidupkan kembali Ying Huan yang fragmen jiwanya ada di dalam tablet roh es. Ketika Lindong mendengar suara dari penguasa naga, dia pun buru-buru mengatakan, "Kalau begitu, majulah dan serang aku secara bersama-sama." Kaisar pertempuran, Patwa Iblis Salju, dan juga penguasa naga hanya saling bertukar pandang. Tanpa basa-basi lagi, mereka bertiga dengan cepat membentuk segel di tangannya, yang kemudian tubuh avatar raksasa yang ada di belakang mereka juga telah membentuk segel yang sama. Akhirnya, suara gemuruh pun langsung terdengar. Kekuatan roh tanpa batas telah bergejolak. Hal ini sebenarnya berkumpul dengan kecepatan yang cukup mengerikan. 3 kekuatan roh yang sangat menakutkan pun bergelombang di seluruh tempat ini, dan hal itu membuat ruang udara yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Siapapun tahu bahwa serangan seperti ini merupakan teknik pamungkas dan juga terkuat dari ketiganya. Sementara Lindong masih dengan santai berdiri di langit yang jauh. Ekspresinya benar-benar terlihat acuh tidak acuh, seolah-olah Lindong menganggap serangan gabungan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Detik berikutnya sebuah angin liar pun langsung berputar-putar, dan area dalam jarak 100.000 kaki dari Patwa Iblis Salju telah diliputi oleh kepingan-kepingan salju. Tatapan mata dari Patwa itu telah memutih. Tidak lama kemudian, segel yang ada di tangannya tiba-tiba berhenti. Patwa Iblis Salju kemudian berkata, "Angin pembunuh surgawi dunia bawah beku." Avatar raksasa dalam sekejap saja memancarkan aura dingin yang sangat mengerikan, dan dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Semua orang pada akhirnya bisa melihat sebuah angin hitam yang sangat pekat dan dingin serta kental kini telah bercampur dengan kepingan-kepingan salju yang berterbangan. Udara yang ada di sekitarnya dalam sekejap saja langsung membeku ketika serangan itu telah melesat ke arah Lindong. Seolah-olah setiap makhluk yang terkena serangan ini akan langsung dibekukan dan juga disegel. Tidak lama kemudian suara raungan naga yang cukup memekakan telinga juga langsung terdengar dari avatar milik penguasa naga. Sebuah cakar naga tiba-tiba saja melesat keluar dan membawa gelombang penghancur yang sangat mengerikan. Kali ini penguasa naga segera berteriak. Kekuatan naga sejati 9 lapisan. Gelombang energi berwarna emas yang mengandung energi pemusnahan pun tiba-tiba saja menghilang. Detik berikutnya avatar yang berada di belakang kaisar pertempuran juga berkedap-kedip, dan seolah-olah avatar ini merupakan gabungan dari ribuan pasukan. Niat pertempuran juga telah melonjak, dan hal itu segera melesat keluar dari atas kepala avatar kaisar pertempuran. Hal ini sebenarnya langsung melesat ke arah langit. Sebuah segel berwarna emas pada akhirnya terbentuk, dan hal itu memancarkan gelombang niat pertempuran yang cukup mengerikan. Seolah-olah ada teriakan ribuan pasukan yang tidak terhitung jumlahnya bergema di dalam serangan ini. Dan kekuatan seperti itu sebenarnya mampu mengguncang alam semesta. Kaisar pertempuran hanya mengangkat kepalanya dan dia melihat pada segel emas raksasa sambil menghirup nafas dalam-dalam dan dengan ringan mengangkat telapak tangannya lalu berkata dengan acuh tidak acuh, "Segel dewa pertempuran 9 surga, pergilah." Detik berikutnya suara dengungan pun terdengar. Sementara niat pertempuran yang tidak terbatas kini telah turun dari langit, dan hal itu akan menghantam Lindong yang ada di bawahnya. Di arah depan dari Lindong ada angin hitam yang sangat kental, sementara di belakangnya ada gelombang kejut berwarna emas dengan kekuatan pemusnahan. Sementara di atas dari Lindong ada segel emas. Jelas pada saat ini Lindong tidak memiliki jalan untuk kabur karena sepenuhnya jalan kaburnya itu telah disegel.
Dan semua orang yang ada di tempat ini sebenarnya telah melihat bahwa trio kaisar pertempuran mereka menggunakan kekuatan penuh untuk menghadapi Lindong. Dan serangan seperti ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tatapan mata para ahli dari suku Roh Es terlihat cukup bergembira lalu mengatakan, penyusup itu pasti kali ini akan bisa dikalahkan. Karena mereka tidak pernah bisa membayangkan bagaimana penguasa surgawi kelas roh bisa bertahan dari 3 serangan mengerikan seperti itu. Seluruh tatapan mata orang-orang suku Roh Es kini telah terfokus pada Lindong. Namun, mereka segera terlihat kebingungan karena mengetahui bahwa Lindong tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika dirinya telah dikelilingi situasi berbahaya seperti ini. Dan hal itu membuat banyak orang segera mengatakan, apakah penyusup itu sudah menjadi orang yang bodoh? Di bawah banyaknya tatapan mata yang mengejek, Lindong pada akhirnya mulai bergerak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat pada 3 serangan yang sudah mendekat ke arahnya. Namun ekspresi raut wajah Lindong masih tidak berubah sedikit pun. Selanjutnya, Lindong pun secara perlahan menutup matanya. Dan tindakan dari Lindong ini membuat trio kaisar pertempuran hanya bisa mengerutkan kening mereka. Kemudian berkata dalam hati, apakah dia benar-benar telah menyerah? Ketiganya pun saat ini saling bertukar pandang dan mereka cukup kebingungan. Apakah benar Lindong berniat untuk menyerah? Karena dia berpikir dirinya tidak akan mampu menghentikan serangan seperti ini. Namun tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah trio kaisar pertempuran kini telah terlihat cukup terkejut ketika mereka melihat bahwa tangan dari Lindong sebenarnya telah membentuk rangkaian segel. Detik berikutnya, ada titik cahaya hitam yang telah muncul di antara tangan Lindong. Titik cahaya hitam ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat besar. Dan kemudian, hal itu sebenarnya berubah menjadi lubang hitam yang kemudian menutupi seluruh tubuh Lindong. Seolah-olah tubuh Lindong telah tertelan oleh lubang hitam ini. Tidak lama kemudian ada sebuah suara yang muncul dari dalam lubang hitam. Kekuatan batu simbol yang melahap. Lahaplah seluruh dunia. Lubang hitam milik Lindong pada akhirnya mulai berputar. Di saat yang sama, 3 serangan dari trio kaisar pertempuran juga telah tiba. Angin kental hitam yang bercampur dengan kepingan-kepingan salju kali ini telah bersentuhan dengan lubang hitam. Dalam sekejap saja, hal itu telah menghilang menjadi ketiadaan. Seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam itu. Bahkan, tidak ada riak sedikit pun yang muncul. Selanjutnya, gelombang kejut berwarna emas juga dengan cepat mengikuti. Dan hal ini sebenarnya juga langsung masuk ke dalam lubang hitam. Tidak lama kemudian segel emas milik kaisar pertempuran sebenarnya juga langsung melesat ke dalam lubang hitam. Cahaya keemasan yang tampak tidak berujung kini telah bersinar di dalam lubang hitam itu. Tapi detik berikutnya sepenuhnya telah ditelan oleh kegelapan yang sangat aneh, seolah-olah tanpa batas. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, 3 serangan yang sangat mengerikan yang bisa menghancurkan seorang penguasa surgawi kelas roh ini telah dihilangkan oleh Lindong dengan cara yang cukup aneh. Ekspresi dari para ahli suku Roh Es kali ini terlihat sangat terkejut dengan pemandangan itu. Beberapa detik kemudian mereka pun tersadar dan menggosok mata mereka. Apakah ini sebuah ilusi atau kenyataan? Karena 3 serangan penghancur yang telah dikeluarkan oleh trio kaisar pertempuran benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Hal itu membuat banyak orang segera mengatakan, hah? Apakah ini adalah sebuah ilusi? Dan ini kemungkinan adalah bercanda. Tatapan mata banyak ahli dari suku Roh Es melihat pada trio kaisar pertempuran yang hingga detik ini masih terdiam. Dan tiba-tiba saja trio kaisar pertempuran pun memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Tatapan mata dari trio kaisar pertempuran telah dipenuhi dengan teror yang besar ketika melihat lubang hitam masih berputar dengan cara yang cukup aneh di kejauhan. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini. Apakah itu merupakan kekuatan bercanda atau tidak? Tapi trio kaisar pertempuran jelas merasakan bahwa serangan mereka benar-benar telah dilahap oleh kekuatan yang sangat menakutkan dari lubang hitam itu. Lubang hitam milik Lindong sebenarnya masih berputar dan tiba-tiba saja sosok dari Lindong kini telah keluar dari dalamnya. Penampilan dari Lindong masih terlihat baik-baik saja
bahkan pakaiannya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Dan raut wajah Lindong juga masih tetap acuh tidak acuh. Detik berikutnya Lindong mengepalkan tangan dan lubang hitam kini telah kembali berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kembali masuk ke dalam telapak tangan Lindong. Selanjutnya, Lindong pun mengangkat kepalanya untuk melihat pada trio kaisar pertempuran. Dia tidak berbicara, namun aura yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong membuat trio kaisar pertempuran berdebar-debar cukup ketakutan. Ketika para ahli dari suku roh es telah menyaksikan Lindong baik-baik saja, wajah mereka semuanya telah berubah menjadi sangat pucat. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 penguasa surgawi tidak mampu melukai Lindong. Hal itu membuat mereka segera mengatakan, sebenarnya seberapa menakutkannya orang ini. Tatapan mata Lindong saat ini melihat pada trio kaisar pertempuran, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang datar, apakah kalian bertiga masih memiliki teknik lain? Penguasa naga dan juga Pak Tua Iblis Salju saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, kekuatan dari Tuan yang terhormat benar-benar melebihi kita yang biasa-biasa saja, dan kita benar-benar kalah kelas dengan Anda. Anggap saja kita terlalu melebih-lebihkan kekuatan kita sendiri sehubungan dengan masalah yang terjadi hari ini. Setelah berkata seperti itu, penguasa naga dan juga Pak Tua Iblis Salju, keduanya secara perlahan mengambil langkah untuk mundur. Jelas mereka berdua sudah mengakui keadaan saat ini, dan Lindong bukanlah tandingan dari mereka meskipun menggabungkan seluruh kekuatan. Sementara ekspresi kaisar pertempuran terlihat sangat jelek. Selama bertahun-tahun ini, dia telah banyak memenangkan pertarungan, dan hal itu membuat kesombongan telah tumbuh di dalam hatinya. Oleh karenanya, ketika dia dikalahkan oleh Lindong di dalam pertarungan ini, sesuatu seperti itu membuat kaisar pertempuran merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Namun, tidak peduli seberapa tidak nyamannya hal itu, dia harus mengakui tentang kenyataan bahwa Lindong jauh lebih kuat daripada dirinya, dan Lindong bukan tandingannya. Dengan demikian, kaisar pertempuran hanya bisa menggertakkan giginya dan memilih untuk mundur dengan raut wajah yang terlihat sangat jelek. Namun, tepat ketika dirinya akan berbalik dan pergi, sebuah tatapan mata yang sangat dingin terlintas dalam tatapan mata Lindong, dan dia melihat tajam pada kaisar pertempuran. Selanjutnya, Lindong pun berkata, kau sebelumnya tidak menghormati calon istriku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah bagimu untuk pergi saat ini? Bagaimanapun juga, kau harus mempertanggungjawabkan seluruh ucapanmu barusan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong yang benar-benar sudah memiliki kemarahan besar terhadap kaisar pertempuran, dia akan segera mengamuk orang itu karena merasa sudah melecehkan Huan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.